Sejarah sudah diajarkan kasta Hindu-Buddha, kerajaan Hindu-Buddha rupanya. Jadi ada sistem kasta. Kasta itu ada level masyarakat atau pekerjaan top masyarakat zaman dulu. Pertama itu adalah Brahmana. Brahmana itu adalah orang-orang yang punya terpandang atau orang-orang pintar. Kalau orang-orang pintar sekarang itu hubungannya apa? Orang pintar dukun. Iya. Jadi orang pintar sekarang sama dulu itu sama. Jadi orang-orang pintar itu orang-orang yang menganggap dia itu spiritual. Jadi orang-orang agamawan itu Brahman. Terus kemudian Satria itu apa? Bangsawan. Nah, orang-orang yang merasa punya penguasa, yang merasa penguasa atau mempunyai pengaruh di sebuah negara itu, atau sebuah kota atau sebuah daerah itu disebut bangsawan, yaitu Satria. DPR. Ya, DPR kalau sekarang itu ya presiden, DPR, lurah, RT. Nah itu apa? Kesatria. Di bawah kesatria apa? Malaysia. Malaysia. Iya, pedagang. Pedagang atau buruh? Kalau guru itu Sudra. Iya, Sudra. Iya, berarti apa ya? Iya. Jadi yang keempat itu adalah itu apa? Pedagang atau pembuat pangan, yaitu petani atau apa. Yang terakhir itu Sudra. Sudra itu rakyat jelata yang tidak Pelayan. istilahnya melayani, atau kalau sekarang itu ya apa? Kalau sekarang itu apa? Sudra itu. Kalau sekarang itu Sudra itu apa? Contohnya apa? Kerjaan apa Sudra itu? ART. Itu membantu pelayanan, Pak. Iya, apa? Buruh itu Sudra. Berarti kita sudah. Iya, buruh itu Sudra. Kenapa buruh itu Sudra? Kalian paham konsep UMR? Ya, UMR itu upah minimum regional. UMR. Jadi memang gaji UMR itu adalah gaji yang memang minimal di daerah itu. Kalau UMR-nya Surabaya berapa? 5.250.000. Nah, 5 juta dolar. Jadi hidup di Surabaya untuk jadi minimal itu harus kamu berupah 5,2. Kalau upahmu di bawah 5,2, pasti ada dari 4 ini: sandang, papan, pangan, kasih sayang itu. Pendidikan, Pak, pendidikan. Pendidikan. Ya, Ini pendidikan ini Pak. enggak, kan harus SPP aja. Jadi itu pasti ada yang dikurangi. Jadi kalau kalian gajinya 5,2, contohnya guru seperti saya itu di bawah UMR, berarti ada yang kalian korban. Karena apa? UMR itu udah minim sekali. Jadi kenapa kok dikatakan UMR? Karena itu untuk bisa hidup layak ya. Itu dikatakan UMR. Jadi kalau di bawah UMR berarti kita itu sudah di bawah garis kemiskinan. Tanda kutip. Jadi sudah jadi guru, dari guru mesti gajinya mesti kecil. Karena itu sudah didoktrin sama tingkat di atasnya. Satria, Brahmana itu sudah didoktrin seperti itu. Nah, itu tadi ya, kewirausahaan itu adalah bagaimana individu itu memenuhi kebutuhannya, atau wira itu adalah usaha. Swasta itu apa balik? Wira itu adalah wira swasta. Wira itu ada yang tahu? Wira swasta. Wira itu apa?
wira itu usaha apa? Wira itu adalah individu, wira itu adalah diri sendiri. Swasta itu Usaha adalah itu orang menyukai dirinya sendiri atau jual barang atau jasa karena begitu rugi. ya, itu salah satunya itu kayak gitu. Tapi dalam konteks kata itu atau epistemologisnya itu adalah wira itu adalah upaya dari diri kita untuk memenuhi kebutuhan, yaitu bisa berjualan, bisa membuat produk, bisa membuat jasa. Kalau jasa itu apa sih? Kayak Laundry. Ya, Oh, ya. saya banyak. Ya, jadi menukar pekerjaan kita atau menukar waktu kita untuk menghasilkan upah gitu ya, menghasilkan yaitu jasa. Nah, saya untuk wirausaha sendiri itu adalah kalau dari di sini ada yang non muslim, Tidak. muslim semua ya. Ya. Iya. Sunnah Nabi, Sunnah Rasul. Kalian tahu kata Sunnah Rasul? Biasanya kita lebih konotasikan malam Jumat itu ya. Iya. Iya. Sebenarnya Sunnah Rasul itu yang paling ideal itu adalah berdagang atau wirausaha. Kenapa? Sebelum Nabi diangkat umur 40 tahun, pekerjaan Nabi itu apa? Berdagang, benar. Jadi kalau kalian itu pengikut Nabi itu harusnya kalian itu berdagang. Wirausaha, mengusahakan kebutuhan kalian itu. Jadi semangat untuk apa? Berdagang. Jadi kalau kita ngomong bahwa orang Islam itu adalah sunnah mengikuti sunnah al-wajalah, jadi mengikuti sunnah Nabi, harusnya ya, pekerjaan kebanyakan manusia atau kebanyakan orang Islam itu berdagang. Ya. Kenapa? Dengan berdagang kalian itu bebas menentukan harga, bebas menentukan pasarnya mana. Nah makanya Nabi dicontohkan waktu sebelum melarang Khadijah, Nabi sudah memberikan ciri-ciri orang yang sukses berdagang itu apa? Contohnya yang pertama apa? Kunci sukses berdagang menurut Nabi, ya jujur. Jadi Nabi itu sebelum menikah ya, atau sebelum diangkat Nabi itu dia dikenal sebagai alami. Alami. Ada yang tahu alami artinya apa? Orang yang terpercaya. Jadi sebelum Nabi lahir atau sebelum Nabi itu diangkat sebagai Rasul itu dia sudah dikatakan bahwa orang yang terpercaya. Ya. Jadi berdagang itu harus jujur. Terus kemudian asidik. Asidik, ada yang tahu? Artinya asidik. Sidik. Sidik sama alamin beda. Kalau sidik itu mengatakan kebenaran. Jadi cek barangnya itu 40% rusak, ya ngomong 40% rusak. Jadi ketika dagang, selain jujur itu apa? Jujur itu ketika kalian itu berkesempatan pastikan orang itu ya, kalau sekarang orang itu kan nawar ya. Nawar itu adalah mencari kesepakatan. Nah, alami itu mencari kesepakatan sing benar-benar win-win. Maksudnya saya untung, si beli juga untung. Itu alami, jadi dapat dipercaya. Jadi ketika kalian membuat kesepakatan bisnis itu kalian untung, si partner juga harus untung. Itu alami. Yang kedua sidik, jujur. Jujurnya itu apa? Jujur dalam hal produk. Ketika kalian menjual produk itu ada yang cacat atau ada yang kekurangan, ya disampaikan. Jual motor bekas gitu, ya disampaikan. Apakah kelebihannya, apa kekurangannya. Kalau bisa kurangi dulu, kurangi ini, dan itu sesuai dengan harganya. Ketika mobil bekas atau motor bekas kalian jual karena iso ngomongnya, membuat kesepakatan dijual dengan harga lebih mahal. Nah itu. Ya. Nah pelajaran ini itu untuk episode
episode ke depan atau untuk pertemuan ke depan tentang SWOT, strength, weakness, opportunity, sama threat. Bagaimana mengelola SWOT agar kita tahu kita ini siapa, tujuannya apa, bagaimana kita melangkah, siapa yang menjadi penghalang. Di contoh tadi itu Xiaomi itu sudah meriset atau sudah mengkalkulasi siapa dia, apa kelemahannya. Contohnya tadi, siapa dia? Dia itu adalah brand yang tidak pakai untung tinggi, marginnya cuma 3-6%. Siapa orang yang mau jualan untung rendah? Nah, apa penghalangnya? Nah, itu tadi. Besok pertemuan besok itu kita lebih dalam mengulik SWOT-nya dari Xiaomi itu apa itu sesuai dengan video tadi. Tadi itu sudah si narator atau si penulis video ini itu sudah menjelaskan apa SWOT-nya dari Xiaomi. Tinggal kita pilih yang mana yang SWOT, mana yang strength, mana yang weakness, mana yang opportunity, mana yang threat. Nah, sebelum itu saya minta tolong buat kalian, buat kelompok, ditulis saja apa yang diambil dari video tadi. Atau kalian boleh memetakan dari video tadi SWOT-nya apa, sesuai pemahaman kalian aja. Ya, saya kasih waktu 10 menit. Jadi untuk sini satu kelompok, untuk sana satu kelompok kita cetak. Dan ini kan ada 3 baris ya. Jadi 3 baris ini jadi satu kelompok, 3 baris sana satu kelompok. Gitu dia. Buat dalam kelompok anak 10 menit saja ya. Karena mau pulang. Kalau nggak tahu boleh tanya Pak Hamzah. Sudah kertasnya? Yang punya buku silakan digunakan. Kelompok kanan sama kelompok kiri gitu Mas ya?